Oke, seperti biasa kita akan baca pergerakan saham hari ini dan mungkin kesimpulan yang saya berikan ini berbeda dengan kalian, jadi tetap disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, yang pertama kita akan cek saham tool dan untuk saham tool di hari kedua IPO ini dia ditutup ARB ya. Padahal tadi pagi itu dia open gap atas ya di 230 langsung di bawah turun sampai ARB. Kira-kira apakah ada yang nampung dan apakah bandarnya jualan? Jadi untuk tool ini underwriternya adalah YP ya, Mirai Asset. Jadi YP hari ini jualan ya. Jadi enggak heran YP-nya jualan cukup banyak. Ini taking profit 34,9 M ya. Ini kan YP underwriter dari tool ya. Jadi untuk tool YP-nya jualan, yang bikin ARB kemungkinan si YP dan yang nampung ada MG CCPD ya. Jadi MG nampung 10 M. Ternyata MG sama YP nggak akur ini kayaknya ya. Di sini kalau dilihat untuk valuasi transaksinya paling besar sebenarnya MG ya. Yang kedua baru YP. MG untuk valuasinya 68 M dan net buy 10 M. Average di harga 192 ya. 192 berarti di sini. Oke, 192. Berarti untuk MG saat ini sedang floating loss cukup banyak ya yang beli hari ini si MG. Jadi mudah-mudahan sih ada harapan naik ya, mengingat MG-nya itu masih floating loss. Mudah-mudahan kalau mungkin besok masih ARB, mungkin di lusa baru diangkat naik ya mungkin ya. Mengingat MG-nya nyantol di 190 berapa tadi? 192 ya. Jadi MG average harganya di sini untuk hari ini di saham tool. Ya mungkin nunggu barangnya YP habis dulu mungkin ya, baru dinaikin sama MG juga kita nggak tahu juga untuk besok. Dan kalau melihat transaksi hari ini sebenarnya distribusi ya untuk tool ini YP distribusi besar-besaran, MG-nya cuma nampung 10 M ya. Jadi kemungkinan untuk besok ada kemungkinan dibuka di harga ARB kayaknya ya. Coba kita cek untuk besok kalau ARB ya, kalau ARB ke harga berapa kita hitung 160 dikali 93%. Jadi untuk tool kalau misalnya besok ARB itu ke harga 150. Ke harga 150. Berarti di kemungkinan untuk besok tuh akan dibuka di sini kalau dibuka ARB ya 150. Tapi mengingat MG-nya masih nyantol di atas, itu kemungkinan MG tetap bakal apa ya? Ya bakal berusaha untuk menyelamatkan dananya. Mungkin MG bisa average di ARB keduanya atau kita lihat aja untuk besok ya. Itu untuk saham tuh. Selanjutnya kita cek saham JAR. Dan untuk saham JAR hari ini ARB lagi ya, padahal tadi udah sempat ada perlawanan naik sampai 540, terus turun lagi dan ditutup ARB. Apakah udah ada yang nampung di saham JAR? Kita cek untuk perdagangan hari ini di JAR. Untuk JAR hari ini, waduh ini si NI malah jualan ya. NI-nya jualan, kemudian yang masuk ada MG, GR, BQ, YP. NI net sell ternyata, jadi perlu hati-hati ya untuk besok. Mengingat kalau kita cek dari tanggal 4 itu NI-nya itu yang paling mengumpulkan barang ya. Tapi di sini untuk NI masih net buy ya, masih net buy 48 M kalau kita cek dari tanggal 4. Tapi untuk hari ini NI-nya jualan
6,7 M. Apakah ini strategi NI supaya retailnya pada keluar dulu, ya kita nggak tahu ya. Tapi mengingat NI itu masih mempunyai average cukup banyak di saham JAR, itu masih ada kemungkinan buat naik. Mudah-mudahan besok ada perlawanan buat naik ya untuk JAR ini. Tetap masih ada harapan sih untuk JAR. Kalau kita lihat hari ini transaksi paling besar adalah NISAMG. Ya, NISA sama-sama jualan, jadi kemungkinan hari ini yang tadi nurunin harga setelah dinaikkan ke angka 540 itu diturunin lagi sama NI sama SA. Yaitu mungkin NI ya bisa aja strategi NI supaya retail pada keluar. Ya itu untuk saham JAR kita lihat aja besok. Kemungkinan kalau besok ARB ke harga berapa kita cek ya. Kalau ARB mudah-mudahan sih enggak. Coba kita hitung 505 dikalikan. Oke, untuk JAR misalnya besok ARB akan dibuka di harga 470 ya, 470 kalau ARB. Tapi sih kayaknya kalaupun ARB tetap harusnya ada perlawanan ya, mengingat si NI masih punya cukup banyak barang di harga berapa, average-nya berarti sekarang untuk NI average-nya di harga 505, 48 M. Nah, di hari pas ya di sekarang ini ya, di harga sekarang 505, berarti si NI ini ya yang nggak floating profit, yang nggak floating loss lah, masih BEP. Jadi kita tunggu aja permainan NI besok, apakah dia mau menaikkan atau malah menurunkan lagi. Oke, itu untuk saham JAR. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Dan untuk saham Bumi ini hari ini close pas di harga 133. Nah, ini kok Fibonacci saya geser ya. Coba saya benerin dulu. Fibonacci-nya geser. Oke, kita lock untuk saham Bumi. Hari ini kelas pas di harga support ya. Supportnya 134 ya, dia sedikit di bawah support lah. Ini kurang pas. Oke, untuk saham Bumi kalau lihat secara teknikalnya sih dia ini berada di supportnya ya. Jadi tinggal tunggu aja kira-kira apakah besok itu emang mau dibuat naik. Kalau emang mau dibuat naik, harusnya untuk saham Bumi besok langsung hijau. Coba kita cek untuk transaksi hari ini ya di saham Bumi. Bumi transaksi hari ini yang jualan ada KZ, BB, BF, IF, MI, BKAK ya. BKAK jualan. Jadi sih selain BKAK, MG juga jualan ya. Kemudian yang nabung ada CC, GR, SQ, DH. Dan kalau diperhatikan sebenarnya untuk Bumi hari ini distribusi loh ini. Kira-kira asingnya net buy atau net sell ya? Bumi asingnya net sell kecil 2,2 M. Jadi ada kemungkinan Bumi masih koreksi ya untuk besok. Hati-hati untuk Bumi. Kalau besok turun berarti ngejar area 116 ya. Kalau turun loh ya. Tapi kalau emang naik ya bisa melanjutkan kenaikannya. Kita mending wait and see aja untuk Bumi besok. Atau kalau yang mau masuk ya nunggu
breakout di atas 134 aja amannya ya untuk saham bumi. Karena hari ini AKBK FG jualan, walaupun nggak terlalu besar, ya paling nggak kita perlu hati-hati ya. Itu untuk saham bumi. Selanjutnya cek saham HATM ya. HATM hari ini koreksi soalnya. Kan koreksi turun dan ditutup di harga 282. Enggak ARB sih. Coba kita cek apakah bandarnya jualan di HATM. XA mana? XA jualan cuman kecil ya, jadi masih hold cukup banyak ya, kemungkinan masih hold barang cukup banyak si XA. Dan kalau lihat transaksi hari ini sebenarnya HATM besok masih masih bisa naik lagi sebenarnya ya, malahan ya, mengingat XA-nya nggak jualan. Tapi kalau XA-nya jualan besok bisa ARB. Tetapi kalau XA-nya nggak jualan, kemungkinan kalau nggak konsolidasi malah naik ya untuk HATM. Kita lihat aja besok ya. Untuk sayangnya itu kode brokernya nggak bisa dilihat ya untuk sekarang ya. Jadi susahnya bagi seorang scalper mungkin di situ. Oke, untuk HATM besok gimana? Mendingan ya kalau udah profit, yang udah mengamankan profitnya ya nggak apa-apa. Tapi kalau melihat si XA belum taking profit, hari ini dia jualannya nggak terlalu banyak ya si XA. Cuman jualan berapa ini? 194 juta ya, masih ada. Kalau besok XA-nya nggak jualan masih kemungkinan kalau nggak konsolidasi naik, tapi kalau XA-nya jualan bisa ARB. Kalau ARB ke harga berapa? 382 dikali 93% ya. Kalau besok XA-nya jualan bisa ARB ke harga 356. Itu untuk HATM. Tapi kalau XA-nya nggak jualan, itu kemungkinan kalau nggak konsolidasi malah naik. Yaitu untuk HATM. Selanjutnya kita cek saham BBRI ya. Dan untuk BBRI hari ini turun. Ya kalau melihat secara teknikal, untuk BBRI hari ini break support ya, kemudian untuk support selanjutnya BBRI support terdekatnya ada di harga 4.200 untuk support terdekat BBRI. Dan kalau secara teknikal sih kalau mau masuk di Bank BRI mending nunggu di area sini 4.200 atau nunggu BBRI break out lagi di atas resistennya di 4.350 ya untuk resisten terdekat saat ini di Bank BRI. Kalau kita lihat transaksi Bank BRI hari ini BBRI net asingnya ke jualan ya, ini BB ya. BB-nya asing Pak lokal toh. BB asing berarti asingnya net sell hari ini di Bank BRI. BBRI asing net sell cukup banyak 370 M ya. Jadi perlu hati-hati untuk besok. Dan yang nampung di saham Bank BRI ada YU, YPDR ya. Cuman hari ini cenderung distribusi untuk BBRI. Kemungkinan untuk target support selanjutnya ya di sini 4.200 ya, itu untuk saham Bank BRI. Mungkin ini dulu untuk analisa kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.